sekalian, yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita pelajari adalah sifat koligatif larutan elektrolit pada penurunan tekanan uap. Setelah mempelajarinya, Bu Atis akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi kita harus tahu dulu arah kegiatan pembelajaran kita hari ini apa. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok ya, kalian bisa satu apa? Membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit, terutama pada penurunan tekanan uap. Yang kedua, kalian bisa menentukan derajat pengion dengan benar. Yang ketiga, dapat menghitung penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non elektrolit dengan tepat. Ya. Kemudian dilanjutkan dapat menghitung penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non elektrolit dengan benar. Kemudian yang kelima, kalian bisa apa ya? Menganalisis. Jadi endingnya nanti kalian menganalisis data percobaan terkait penurunan tekanan uap, ada larutan elektrolitnya, ada larutan non elektrolitnya. Nanti kalian menganalisis perbedaan. Dan yang terakhir ini adalah menjadi kegiatan puncak kalian di hari ini, karena kalian diharapkan bisa membuat poster ya, menggunakan gadgetnya, menggunakan HP-nya, membuat poster hasil karya ya dari apa? Menganalisis data percobaan penurunan tekanan uap ya, larutan elektrolit dan non elektrolit melalui aplikasi Canva dengan baik, dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Semangat ya. Kimia super seger nggak bikin baper. Oke. Harus menjadi super ya. Kalau menjadi super berarti bagaimana? Harus sama semangat. Oke, harus semangat. Ini buat tayangkan dulu video. Jadi nanti tolong kalian menyimak video pembelajaran hari ini. Kemudian kalian cermati, yang mau bertanya silahkan. Dari LKPD ini, ya, kalian diminta di tahap awal ini, setelah tahu langkah-langkahnya, kalian diminta mendesain proyeknya. Jadi pembelajaran kita hari ini kan tentang proyek. Proyeknya adalah poster menggunakan aplikasi Canva. Sepakati dulu. Untuk cetak posternya sebagai tugas proyeknya dikumpulkan kapan? Pertemuan selanjutnya atau 1 minggu? Ya, pertemuan selanjutnya sudah siap ya? Sepakat? Oke, sepakat ya? Oh ya, sudah sampai ini Mbak Mel. Bandingkan data 1 dan 2 ya. Oke. Nah, sudah sampai nomor berapa ini kelompoknya? Oh, kerjakan ya. Kelompok 4 sudah sampai kesimpulan? Ya, bagus. Ditulis nak. Kelompok 1 di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oh, Mbak Alia. Oke, beri aplaus Mbak Alia. Semangat Mbak Alia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan video yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Alia. Jadi, mungkin ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Ada yang mau menambahkan? Kan tadi yang Alia jelaskan pada tayangan video tersebut. Iya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Maksudnya apa menurut kelompok saya karena ada faktor campur. Ya, selanjutnya pada poin 4, 5, dan 6 disampaikan kelompoknya Mbak Rizky, silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sekian dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Mbak Diva, silakan di depan sini. Atau di situ saja enggak apa-apa, berdiri. Silakan disimak ya teman-temannya. Hasil presentasi kelompoknya Mbak Diva, silakan poin ke-9. Oke, terima kasih Mbak Diva. Selanjutnya ditutup dengan presentasi kelompok 4. Oke, silakan Mbak Anggun dibacakan di depan. Bisa menunjukkan itu atau dari HP juga enggak apa-apa. Dari HP ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian tadi presentasi keempat kelompok ya. Semuanya hebat, semuanya luar biasa. Nah, buat kita sama-sama menggarisbawahi dari setiap analisa data. Artinya apa? Semakin banyak zat terlarut, penurunan tekanan uapnya makin besar juga. Semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif larutan juga semakin besar. Dalam hal ini penurunan tekanan uap. Jadi kesimpulannya adalah apa? Semakin banyak zat terlarut, semakin besar penurunan tekanan uap. Semakin elektrolit, semakin besar tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Oke, paham? Bisa dimengerti? Oke. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan dari data analisis data percobaan, hasil percobaan, kita dapatkan bahwa semakin banyak zat terlarut, penurunan tekanan uap semakin besar. Kemudian semakin elektrolit, penurunan tekanan uapnya juga semakin besar. Jadi kuncinya kalian harus bisa tahu dulu alfanya, bisa tahu dulu jumlah ionnya, ya. Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang belum jelas? Cukup? Oke. Kita lakukan post test dulu. Kalau di awal tadi ada pretest, di akhir ada post test. Kalian kerjakan selama 5 menit dengan link yang sama dengan soal pretest tadi. Silakan. Ya, sudah semuanya bisa membuat poster semuanya ya, sudah hebat. Sudah bisa menyimpulkan juga, post testnya juga sudah dilakukan. Nah, sebelum ditutup, Bu Atis mau tanya dulu, bagaimana dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Adakah yang tidak suka atau suka? Senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Apabila kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan IT atau dengan menggunakan konvensional, lebih suka yang mana? Penggunaan IT atau yang sederhana? Campur. Bagaimana dengan penggunaan aplikasi Canva? Ada kesulitan? Semuanya bisa? Bisa. Oke, semuanya bisa dan semuanya semangat dengan kegiatan belajar yang lebih inovatif ya, lebih canggih, karena kalian juga luar biasa semuanya, hebat semuanya dalam penggunaan teknologi. Jadi kegiatan belajarannya, gadgetnya ya, tidak lagi hanya untuk bermain saja, tetapi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non-elektrolit, bisa membedakan ya. Kemudian besok kita lanjutkan dengan mempelajari
apa? Penurunan titik beku, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi kita masih menganalisa, membedakan antara sifat koligatif yang elektrolit dan non-elektrolit, tapi pada tema atau pada pokok bahasan penurunan titik beku. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Insya Allah semua tujuan pembelajaran bisa terpenuhi dan ilmunya yang didapatkan mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama karena setelah ini masih ada kegiatan pembelajaran jam berikutnya ya, tetap semangat. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam kimia. Kimia super seger gak bikin baper. Insya Allah menjadi generasi-generasi super yang hebat, yang bermanfaat. Buat Tris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam